Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, koso otsukare sama desu. Minasang yoroshiii desu ka? Minasang, jumpa lagi dengan saya Wahab des. Nihongo benkyou shimasu yo. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 9 bagian 1. Chotto ii desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Hai, hajimete no kata wa wasurena yo ni subscribe shitara ureshii desu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang ya. Sugi no video miraremasu yo nih. Dan yang terpenting, kalian tidak akan ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Untuk bab 9 ini saya akan bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Untuk file bab 9 bagian 1-nya, kalian bisa download ya, yang ini filenya, di kolom komentar. Saya akan share secara gratis, yang penting kalian gambatte kudasai, karena alangkah lebih baiknya untuk pembelajaran kalian juga mempunyai buku Minano Nihongo 1 ini ya. Adapun kalian yang ingin membeli buku aslinya, kalian bisa beli di online shop ya. Saya ingatkan lagi, di buku Minano Nihongo 1 ini berjumlah 25 bab ya. Dimana kalau kita menguasai sampai 25 bab, maka kita layak untuk bekerja ataupun sebagai pemagang di Jepang. Jadi bagi kalian, teman-teman, minasang semua yang ada minat atau ada rencana ke Jepang, mari kita belajar bersama-sama ya di sini. Dan untuk kalian juga yang masih bingung berawal dari mana ya, dimulai dari mana dalam belajar bahasa Jepang, sangat mudah ya. Kalian tinggal pertama kuasai huruf hiragana, kedua katakana, lalu ketiga masuk ke teori bab ya. Ada banyak jenis buku pelajaran bahasa Jepang ya. Di channel ini kita akan menggunakan buku Minano Nihongo 1. Hai, hajimemasu. Kita mulai dengan meisi kata benda ya. Kata benda yang ada di bab 9 ini. Kosakata baru, atarashi kotoba. Hai, ryori masak, sports olahraga, gambar, komakai okane uang kecil atau uang receh ya. Okane uang, shinbun koran, yoji urusan, dame jangan, yakusoku janji, zangnen sayang sekali. Zangnen ini digunakan saat kita berada di situasi ingin misalkan melakukan sesuatu tapi tidak bisa karena halangan ya. Misalnya ingin main bola tapi sakit. Nah, kita bisa mengungkapkan ini zangnen, sayang sekali ya. Zangnen desu ne, sayang sekali. Jadi bukan sayang sekali karena cinta ini ya pengungkapannya. Arubaito paruh waktu, jikang waktu, dansu dansa, karaoke karaoke, kabuki teater tradisional. Kabuki semacam opera ya yang memakai topeng, teater tradisional Jepang. Pang roti, uta lagu, ongaku musik, jazu jazz, kurasiku klasik. Jazu kurasiku ini jenis musik ya maksudnya. Kata serapan diambil dari bahasa Inggris. Ji huruf, kanji kanji, Romaji Latin alfabet ya, huruf-huruf ini. Kemudian ryoko tamasya healing ya. Sakana ikan, yakyu baseball, fakusu fax ini juga kata serapan ya. Otto suami, gosujing suami untuk orang lain. Untuk menyebutkan suami sendiri kita menggunakan otto ya dalam bahasa Jepang. Dan untuk suami orang lain gosujing. Lalu tuma atau kanai istri. Okusang istri orang lain. Ini juga sama ya. Untuk menyebutkan istri kita sendiri menggunakan tuma atau kanai. Untuk menyebut istri orang lain menggunakan okusang. Kemudian kodomo anak-anak, konsato konser, chiketo tiket. Lanjut berikutnya keiyoshi kata sifat. Ada sukina suka, jouzuna pandai, hetana tidak pandai, kiraina benci, hayai cepat. Lalu doshi kata kerja. Ada arimas artinya ada atau mempunyai. BM jadi BM ini maksudnya adalah benda mati. Arimas ini digunakan untuk benda mati. Misalkan saya punya mobil, saya punya uang ya, maka menggunakan arimas. Untuk ada orang bukan arimas ya tapi imas. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya. Dan tumbuh-tumbuhannya meskipun makhluk hidup dalam bahasa Jepang menggunakan arimas ya. Kemudian wakarimas mengerti,
Onegaishimasu, mohon kerjasamanya. Kemudian berikutnya di sini ada kata keterangan ya. Ada zeng tidak sama sekali, amari tidak terlalu. Sebelumnya kita sudah pelajari juga ya tentang amari. Jadi yang ada dalam kurung negatif ini selalu diakhiri dengan atau dibarengi dengan kalimat negatif ya. Zeng, nah zeng ini adalah tidak sama sekali artinya ya. Nihongo ga zeng wakarimasen misalkan. Tidak mengerti sama sekali bahasa Jepang. Kemudian amari nihongo ga wakarimasen ya, masih sama, tidak terlalu, kemudian diakhiri dengan negatif. Selain dari amari dan zeng itu positif. Ada sukoshi, daitai, ya, yoku yang artinya sedikit, sebagian besar, kemudian dengan baik. Nihongo ga yoku wakarimasu misalkan ya. Mengerti bahasa Jepang dengan baik. Kemudian kara, dari, dan karena. Sebelumnya juga kita telah belajar kara yang artinya dari ya. Misalnya belajar dari jam 4 sampai jam 5. Benkyou wa 4 kara 5 made desu ya. Di bab 9 kita akan belajar kara yang artinya karena ya. Lanjut, hayaku cepat. Doushite kenapa? Naze kenapa? Sama dengan doshite ya, naze. Naze ini bisa dibilang bahasa gaulnya ya. Kemudian itsumo selalu, mata kondo sampai jumpa, tokidoki kadang-kadang, iya. Ini juga sama dengan hai ya, iya. Ini juga bisa dibilang bahasa gaulnya ya. Takusang banyak, moshi halo. Digunakan saat kita menelpon ya. Misalnya moshi Sasuke desu. Halo, dengan saya Sasuke gitu ya. Kemudian di bab 9 ini kita akan belajar partikel ga ya. Sebelumnya juga kita telah belajar partikel ga di tengah kalimat yang artinya tapi. Di bab 9 ini kita akan belajar partikel ga ditambah kata sifat na suki ya, yang artinya saya suka. Nani ga suki desu. Saya suka ... Kemudian nani ga jozu desu. Saya pandai. Sama ini juga, hanya kata sifatnya diganti menjadi jozu ya. Bunkei, pola kalimatnya sebagai berikut. 1. Watashi wa spotsu ga suki desu. Saya suka olahraga. Kemudian 2. Watashi wa ryori ga jozu desu. Saya pandai masak. Lanjut. Baik, kita bermulai dengan partikel ga yang ditambah kata sifat na suki terlebih dahulu ya. Yang artinya saya suka. Kita lihat. Watashi wa eiga ga suki desu. Saya suka film. Ini suka kata sifat na. Ga, partikel ga ini semacam penegasan ya. Saya suka. Suka apa? Kita lihat di sini adalah sukanya, itu kata bedanya adalah film eiga. Kita bisa ganti misalnya makanan ya. Tabemono ga suki desu. Saya suka makanan ya. Kemudian uang ya. Watashi wa okane ga suki desu. Saya suka uang. Jadi penegasan ya partikel ga ini. Lanjut berikutnya, Itachi sang wa dansu ga suki ja arimasen. Pak Itachi tidak suka dansa. Kita juga bisa ubah ya, tidak selalu positif. Di sini contohnya ada yang bersifat negatif. Polanya masih sama ya, hanya artinya saja berbeda. Sukija arimasen, apa yang tidak disukai, yaitu kita lihat kata bendanya apa? Dansu, yaitu dansa ya. Kemudian subjeknya siapa? Di sini adalah Itachi-sang, berarti Pak Itachi. Itachi-sang wa dansu ga sukija arimasen. Pak Itachi tidak suka dansa. Dan lanjut. Donna ryori ga suki desu ka? Suka masakan yang bagaimana? Kita juga bisa menggunakan donna ya. Donna ryori ga suki desu ka ya. Ini ryori masih umum ya, masakan ada masakan pedas, masakan manis ya. Misalnya kita masakan pedas yang disukai. Karai ryori ga suki desu ya. Suka masakan pedas. Kemudian kita juga bisa jawab dengan masakan Jepang misalkan. Nihon ryori ga suki desu. Suka masakan Jepang ya.
Jangan lupa partikel ga-nya ya. Kemudian diakhiri dengan kata sifat na. Suki des. Suki desu ka? Di sini menanyakan. Dan lanjut, yasashi hito ga suki des. Suka orang baik hati. Nah, ini juga ya. Kita bisa menggunakan pola seperti ini. Misalnya pertanyaannya diganti donna hito ga suki desu ka ya. Suka orang yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, kita bisa menjawab dengan ini. Yasashi hito ga suki desu. Atau ganti dengan kata sifat handsome na hito ga suki desu. Suka dengan orang tampan ya, dan lain sebagainya. Polanya seperti ini. Hito ga ya, kata benda tambah partikel ga, kemudian diakhiri dengan kata sifat suki. Lanjut. Naruto-san wa yakyuu ga suki desu ka? Hai, suki desu ya. Pak Naruto apakah suka baseball? Hai, suki desu. Iya, suka. Nah, kita juga bisa langsung menjawab hai, suki desu, atau detailnya hai, watashi wa yakyuu ga suki desu. Iya, saya suka baseball ya. Kita lanjutkan ke kata sifat yang zozu ya. Masih sama, hanya diganti dengan zozu saja. Tadi suki, sekarang zozu. Yang artinya saya pandai. Kita lihat contoh kalimatnya. Madara-san wa nihongo ga jozu desu. Pak Madara pandai bahasa Jepang. Diganti kata sifatnya saja, yaitu jozu desu. Jozu adalah kata sifatnya yang artinya pandai. Pandai apa? Kita lihat kata bendanya di sini adalah nihongo. Nihongo ga jozu desu ya, pandai bahasa Jepang. Kemudian berikutnya, Temari-san wa dansu ga jozu desu ka? Bu Temari apakah pandai dansa? Nah, untuk menanyakannya kita juga bisa langsung seperti ini ya. Jozu desu ka? Apa yang ditanyakannya itu dansu. Kita juga bisa ganti dengan misalnya baseball ya, yakyuu. Yakyuu ga jozu desu ka ya, atau sepak bola. Saka ga jozu desu ka ya, dan lain sebagainya. Kemudian Sasuke-san wa ryori ga amari joju ja arimasen. Pak Sasuke tidak terlalu pandai masak. Nah, di sini ada kata amari ya yang diakhiri, yang selalu diakhiri jadi negatif. Joju ja arimasen. Kemudian kita coba ganti menjadi sukoshi ya. Amarinya diganti. Sasuke-san wa ryori ga sukoshi joju desu ya jadinya. Karena selain amari dan zeng-zeng yaitu positif ya. Atau yoku diganti. Sasuke-san wa ryori ga yoku joju desu. Pak Sasuke pandai dengan baik memasak. Kemudian lanjut. Honda-san wa sakka ga totemo joju desu. Pak Honda sangat pandai sepak bola. Kita juga bisa menggunakan totemo ya. Untuk penulisannya partikel ga terlebih dahulu lalu totemo. Yang ditotemokannya itu adalah saka. Jadi sangat jozu atau sangat pandai bermain bola. Misalkan diganti menjadi dansa ya. Dansu ga totemo joju desu, sangat pandai dansa. Lanjut berikutnya. Watashi wa eigo ga joju desu. Saya pandai bahasa Inggris. Eigo ga joju desu. Saya pandai bahasa Inggris. Kita ganti menjadi bahasa Indonesia, misalkan Indonesia go ga joju desu. Ya, pandai bahasa Indonesia. Atau kanji ya. Kanji ga joju desu. Pandai kanji. Hiragana ga joju desu ya, pandai hiragana ya. Hai, daikyu ka no bungo wa kore de ore desu. Nani ka atara shitsumo ga atara zehi komento ni kaite kudasai. Baik minasang, bab 9 bagian 1 kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya bagian 2 ya. Kalau ada pertanyaan atau ada apapun, jangan ragu, silakan tulis di kolom komentar. Hai, sugi no video mirare utame ni minasang subscribe shitara ureshi desu. Agar tidak ketinggalan video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Hai, mite kudate domo arigatou gozaimashita. Ja, mata gambarimasu yo. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimasu.